Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sungguh kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4 akan kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ke-4 ya. Hikmat yang benar perikopnya ayat pertama sampai 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat ini sepertinya ada hal-hal yang sulit kita terima ya. Ya, kenapa justru ya lebih baik ke rumah duka, lebih baik ya, bersedih daripada tertawa. Ya, ini sepertinya ya kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan secara manusia. Sebab secara manusia kita lebih senang ada kelahiran daripada kematian. Kita lebih senang bersukaria, pesta-pesta ya di sini daripada bersedih. Nah, tetapi kalau kita lihat kebenaran ini, ada satu hal yang diingatkan di mana garis akhir semua manusia itu ada di dalam kematian. Ya, bukan berarti kalau gitu kita cepat-cepat aja mati, bukan. Ya, tetapi ketika kita ada di rumah duka, di situ kita mengerti ya segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang masih hidup akhirnya ditinggalkan semua. Artinya begini, waktu kita di rumah duka kita lihat garis akhir. Adakah orang yang meninggal itu ya membawa segala sesuatu yang dia peroleh ketika dia hidup, yang dia kerjakan? Tidak ada. Ya. Jadi dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Jadi di rumah dukalah kesudahan semua manusia. Maka kan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, dengan di terjemahan lain berkata begini, perhatikanlah hal itu. Perhatikanlah hal itu. Jadi kita yang hidup ya ketika kita ada di rumah duka, perhatikan itu. Ya, semua akan mengalaminya, semua akan garis akhir ke sana. Nah, ketika kita memperhatikan bahwa semua akan berakhir, selagi kita hidup, bagaimana cara kita mengelola hidup itu yang penting. Ya, banyak orang tidak memikirkan hal itu. Maka banyak orang yang hanya berpesta-pesta, ya banyak orang yang yang berpoya-poya, ya banyak orang yang mengelola hidupnya dengan cara yang tidak benar, ya memuaskan ya diri sendiri. Nah, ini fakta ya. Nah, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi dengan kita ke rumah duka, ya digambarkan di sini ini adalah orang berhikmat, ya mengerti arti kehidupan. Ya, semua akan berakhir. Kalau orang bersukaria, berpesta-pesta kan nggak tahu apa-apa, dia hanya senang saja. Bahkan ada orang ketika pesta, ketika bersukaria tiba-tiba terjadi musibah, mati, dia tidak tahu apa-apa. Ya, ironis sekali ya, sedang berpesta pora, ya melampiaskan keinginan daging, ya, tetapi kemudian tiba-tiba mati. Jadi apa karyanya? Mungkin orang akan mentertawakan, aduh kasihan sekali ya, orang itu mati dalam keadaan pesta pora seperti itu. Ya, berbeda kalau orang itu meninggal di mana dia tetap setia kepada Tuhan, dia melayani, ya dia melakukan hal yang benar dalam hidupnya. Jadi selama hidup dia sudah mengelola hidupnya dengan cara yang baik.
Nah, kita disitulah kita mengerti bagaimana keadaan manusia itu sesungguhnya. Yang dari tanah kembali kepada tanah, yang daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Mari kita mengelola hidup kita dengan cara yang baik dan benar. Ya. Di ayat pertama berkata begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian lebih baik. Sekali lagi saya katakan ini sepertinya susah kita terima ya. Kalau ya banyak orang menantikan hari kelahiran, tetapi kalau hari kelahiran itu masih panjang proses yang harus dialaminya ya, lahir kemudian harus mengalami banyak hal. Nah itu pun dari Tuhan ya, Tuhan yang memberi. Nah tetapi berbicara tentang hari kelahiran berarti akan banyak proses yang akan dihadapi oleh seseorang yang baru lahir ya. Nah ketika mengalami penderitaan di dalam perjalanan hidupnya, nah di pasal-pasal sebelumnya kita membaca sang pengkhotbah berkata sebenarnya lebih baik orang yang keguguran ya, dalam kandungan dia gugur, dia nggak ngerti apa-apa, itu jauh lebih baik daripada orang yang punya usia sangat panjang tetapi kesusahan yang dialami ya, semuanya toh ditinggalkan, sia-sia dikatakan ya. Tetapi kalau hal ini berbicara tentang hari kelahiran ya, ini akan mengalami banyak tantangan pergumulan ya, oleh seseorang ya. Jadi panjang perjalanannya. Mungkin orang berkata ya lebih baik mengalami perjalanan hidup yang panjang. Ya tetapi semuanya akan ditinggalkan. Apalah artinya perjalanan hidup yang panjang tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Ya sia-sia. Jadi hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian. Ya kita kalau bicara jujur begini. Mungkin orang lain berkata kasihan ya, tetapi kalau ada seorang yang menderita, ya, sakit-sakitan, ya, dan ketika tiba hari kematiannya, sebenarnya itu jauh lebih baik daripada kepada dia daripada terus mengalami sakit penyakit yang lama itu. Jadi kalau dia sudah meninggal, dia sudah selesai, dia sudah nyaman, dia sudah tenang, dia tidak banyak memikirkan hal-hal apa lagi. Ya sakit penyakit itu tidak menggerogoti dia lagi, dia tidak rasakan lagi. Jadi lebih baik menghadap Sang Pencipta, selesai. Ya. Jadi sebenarnya kematian tidak boleh menjadi ketakutan bagi kita karena kematian itu sudah selesai. Wah, mungkin orang yang hidup yang merasa aduh kok sudah langsung meninggal ya, kok begini dan begitu ya. Ya tapi bagi yang meninggal kan selesai, tidak ada masalah lagi yang dihadapi. Jadi jauh lebih baik. Nah tetapi jangan salah tafsir setelah membaca ini terus kita berkata lebih baik saya hari ini mati sajalah. Ya hari kematian sudah Tuhan tetapkan ya. Ya tidak bisa kita mengaturnya. Jadi kalau sudah ditetapkan Tuhan kapanpun waktunya ya kita harus siap menerimanya. Ya kita tidak bisa mengubah-ubahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita tentang perjalanan hidup ini. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan apa yang kita inginkan. Nah, maka di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 13 ini berkata begini, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya kita harus tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan mau tidak mau memang kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita nggak bisa meluruskan apa yang dibengkokkan, sebaliknya juga tidak bisa membengkokkan apa yang diluruskan oleh Allah. Jadi Allah itu berbuat merancangkan sedemikian rupa di dalam hidup kita, termasuk hari kematian. Bukan berarti kita kalau begitu kita takut mati gitu ya. Jangan, Tuhan sudah tetapkan. Hanya begini, mengapa sang pengkhotbah berkata, perhatikanlah itu. Ketika kita datang ke rumah duka, perhatikan, camkan, lihat apa yang akan dibanggakan oleh orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Apa yang mau diceritakannya tidak ada. Ya, apa yang mau dipaparkannya tidak ada. Ya, tidak ada, habis semua. Maka ya seperti Ayub pernah berkata, ya
dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini inti daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini yang kita renungkan supaya kita mengelola hidup kita dengan cara yang baik. Jadi tinggalkanlah yang pesta-pesta pora, hura-hura dan segala macam. Ya, tinggalkan. Justru lebih baik kita mengelola hidup kita dengan cara yang baik dan benar, yaitu apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, apakah dalam hidup ini kita sudah memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita nanti sudah mengakhiri hidup, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk memperbaiki diri lagi. Orang yang sudah meninggal nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita mau berkarya di hadapan Tuhan, selagi hidup berkaryalah. Layanilah Tuhan, lakukan yang baik, ya ciptakan nama kita yang harum, ya nama yang harum lebih baik. Jadi nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal, ya daripada kita kumpulkan uang banyak-banyak, kita jadi orang kaya tapi nama baik tidak ada. Jadi nama yang harum ini artinya dikenal, ya dari mana ya orang itu akhirnya namanya harum? Karena dari perbuatannya, dari tindakannya, ya dari hidupnya yang benar, yang berkenan kepada Allah, ini orang itu dikenal. Maka dalam perjalanan hidup ini mari kita ciptakan, kita buat ya nama yang harum. Jangan melalui perbuatan kita atau nama kita hanya dicela orang, ya bahkan Tuhan kita dicela orang. Jangan, orang Kristen kok kayak gitu sih, jangan. Hamba Allah kok kayak gitu, gimana sih Allahnya, jangan. Tetapi orang ketika melihat kita, mendengar nama kita disebut, wah luar biasa orang itu, luar biasa om itu, luar biasa tante itu, luar biasa bapak itu, ya saudara itu luar biasa, dia sangat-sangat ya berbuat baik, mengasihi orang lain, tidak sungkan-sungkan untuk menolong orang lain. Nah, nama harum. Bapak Ibu, lihat kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu ya waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita, tetapi semua akan berakhir di rumah duka. Maka ketika kita di rumah duka, ya firman Tuhan katakan itu lebih baik. Supaya apa? Supaya kita semakin berhikmat dalam hidup ini. Berhikmatnya apa? Berhikmat untuk dapat mengelola hidup dengan baik atau menjalankan cara hidup dengan baik dan benar. Amin. Mari kelola hidup dengan cara yang baik dan benar. Tinggalkan pesta-pesta, hura-hura, ya hal-hal duniawi, ya tinggalkan, tetapi mari lakukan segala sesuatu dengan cara yang baik benar. Intinya adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, ya. Pergumulan hidup ini banyak. Tadi kita sudah dengar Ibu Gembala menyampaikan, dan ya pujian-pujian kita mengingatkan kita apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Dia Allah yang bersama dengan kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, mari buka hati, datang kepada Tuhan apapun beban pergumulan. Bapak Ibu berdoa, ya sungguh luar biasa. Kita cukup berbicara kepadanya dimanapun, dalam keadaan apapun, saat apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulanku Tuhan, ini masalahku Tuhan, tolong aku. Maka doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, jadi nggak perlu harus bagaimana caranya, bagaimana posisinya, stasis keadaannya, nggak usah. Bahkan kita saat mengalami pergumulan yang berat itu, saat itu juga kita berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu mari datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, ya meminta kepada Tuhan. Bagi tim doa Sinam, pelayan-pelayan Sinam, ada pokok doa di grup WA. Mari doakan, kita bersama-sama berdoa. Pokok-pokok doa ini penting sekali kita doakan. Ya, kalau ada yang rindu didoakan, pokok doa bisa disampaikan di jemaat, grup jemaat, atau melalui Facebook atau TikTok. Ini kita tim doa Sinam akan berdoa. Mari kita berdoa.